Halo semuanya, kita kembali lagi untuk membahas Odoo. Di video kali ini kita akan membahas terkait setting perpajakan di Odoo. Karena itu, di sini kita mengaktifasi trial Odoo di mana modul sales, purchase, dan tentunya accounting sudah terinstall di sini. Untuk setting pajak sendiri sebenarnya akan dilakukan di modul accounting. Namun kita bisa mengaplikasikannya ke modul sales maupun purchase. Nah, sebenarnya kita bisa melihat pajak yang terlibat dalam penjualan di modul sales ketika kita membuat quotation baru. Di sini kita melihat ada kolom teks yang merepresentasikan nama teks yang terikat dalam penjualan produk kursi, di mana di sini yaitu PPN 11%. Kita juga bisa menggantinya dengan pajak yang lain apabila tidak sesuai. Begitu pula dengan pembelian. Ketika kita membuat request quotation pada modul purchase, produk yang ditambahkan akan menampilkan pajak yang terikat dalam pembelian produk tersebut. Nah, untuk mengatur pajak itu sendiri, kita bisa pergi ke configuration, lalu di bagian accounting kita klik tax. Di sini akan terlihat list dari teks yang sudah dikonfigurasi. Jadi sebetulnya saat kita mengatur database, seluruh pengaturan dari pajak itu sudah disesuaikan berdasarkan country yang kita pilih. Jadi ada disesuaikan berdasarkan fiscal localization. Nah, di sini kita sudah melihat ada beberapa teks yang sudah disesuaikan secara otomatis berdasarkan fiscal localization kita. Ada pajak dari sales maupun purchase ya, tax type-nya. Dan di sini ada pajak yang bernilai 11% maupun yang 12%. Di sebelah kanan ada toggle untuk mengaktifasi atau deaktifasi dari pajak-pajak ini. Kita akan lihat lebih detail untuk salah satu pajaknya, yaitu pajak 12%. Di sini kita lihat ada tax name ya, jadi namanya adalah 12% saat ini. Jadi tax name ini akan dipakai untuk membaca istilah pajak di Odoo. Kemudian ada tax computation, di sini ada group of tax. Kita bisa memilih ada beberapa pilihan ya untuk group of tax. Ini gunanya untuk menggabungkan beberapa tax. Sementara untuk fix nilainya adalah sama untuk setiap barang. Jadi untuk barang nominal berapapun, nominalnya akan selalu sama untuk pajaknya. Sementara untuk percentage, di sini akan mengambil persentase dari penjualan maupun pembelian dari produknya. Sementara untuk percentage tax included, ini menggunakan harga juga, tapi perhitungannya itu menggunakan pembagian. Untuk detail dari percentage tax included bisa dilihat di contohnya seperti ini. Dan untuk sesi kali ini kita akan menggunakan tax computation percentage seperti pajak sebelumnya, di mana amount-nya adalah tetap 12%, dan di sini tax type-nya adalah sales. Sementara untuk tax type yang bertipe purchase kita buat di tax yang lain. Jadi tadi ada list dari yang bertipe sales dan ada yang bertipe purchase ya. Nah, sementara di bagian tab definition kita bisa lihat di sini ada distribution for invoice dan juga distribution for refunds. Untuk distribution for invoice di sini kita melihat ada account ya. Jadi kita bisa memilih account dari accounting, di mana akun mana yang akan menjadi input untuk tax yang kita konfigurasikan, di mana di sini untuk tax 12% ini akan masuk ke dalam akun 2122/2020 VAT sales. Sementara untuk yang refund itu juga sama, di sini konfigurasinya menggunakan account yang sama yaitu VAT sales juga. Nah, karena kita ingin melakukan perubahan konfigurasi di sini, kita deaktifasi dulu pajaknya dan kita akan beralih ke advanced option. Di sini ada label on invoice. Kita akan ganti namanya menjadi PPN 12%. Nah, mengganti label on invoice ini tidak akan mempengaruhi tax name ya, jadi berbeda istilahnya. Untuk label on invoice sendiri akan dimunculkan ketika kita ingin mengekspor atau melakukan printing, lebih tepatnya untuk invoice ya. Jadi untuk invoice nanti ketika di print, nanti nilai dari printingnya itu, nama dari teks ini adalah berdasarkan label on invoice, yaitu PPN 12%.
kita save perubahannya. Lalu description juga bisa diubah, dan text group ini juga bisa diubah. Untuk text group itu sendiri adalah bantuan untuk kita supaya bisa memberikan pelaporan yang lebih mudah ya. Jadi kemungkinan misalkan ada beberapa jenis teks, misalkan PPH, PPN, PBB dan lain sebagainya, kita bisa melakukan grouping seperti ini. Nanti mungkin namanya diganti jadi PPN atau menjadi PPH, walaupun di dalam grup tersebut ada beberapa jenis PPN, misalkan ada PPN yang 11%, ada yang 12%, dan ada yang lain sebagainya. Begitu pula dengan PPH, ada beberapa perhitungan PPH yang bermacam-macam perhitungannya. Jadi harapannya untuk teksnya sendiri perhitungannya bisa berbeda-beda, tapi masuk ke dalam grouping yang sama, yaitu text group yang sama, baik PPH, PPN maupun pajak yang lainnya. Sementara untuk included in price di sini adalah pengaturan apakah pajak ini akan langsung dimasukkan dalam harga total atau tidak. Jadi ini bisa melakukan override untuk company default ya. Jadi defaultnya itu seperti apa di company-nya bisa di override apabila kita melakukan setting di konfigurasi ini. Sementara untuk effect based of subsequent tax ini adalah fitur untuk apabila pajak ini ingin mempengaruhi nilai dari pajak-pajak yang lainnya. Jadi misalkan ada beberapa pajak yang dikenakan dalam sebuah pembelian atau penjualan produk, kita bisa mengaktifkan fitur ini sehingga pajak ini perhitungannya akan mempengaruhi base atau perhitungan dari pajak-pajak lainnya. Seperti itu. Sekarang kita akan lihat di bagian sales. Ya, kita akan membuat quotation baru. Di sini kita tambahkan produk kursi ya. Di sini kita lihat pajaknya di sini sudah ada nilai 11% secara default. Namun dalam pilihannya kita lihat nilai dari pajak 12% atau tax name 12% kita tidak ada ya. Sehingga ini kita lihat terbukti bahwa nilai dari 12% tadi atau pajak 12% tadi kita nonaktifkan karena tadi toggle-nya kita deactivate ya, jadi tidak ada di pilihan tadi. Nah, kalau gitu sekarang kita akan kembali ke setting dari accounting, ke tax, kemudian kita aktifasi lagi PPN 12% kita, dan kemudian kita akan mengatur setting konfigurasinya. Di sini di bagian setting kita bisa lihat di bagian tax ada default tax, di mana kita akan mengatur untuk sales tax ini kita berikan nilai 12%. Jadi defaultnya itu adalah pajak yang baru kita buat tadi, yaitu 12%. Seperti itu. Mengatur default tax seperti penjelasannya di sini akan mengaplikasikan tax tersebut ketika kita membuat produk baru. Jadi ketika ada produk baru yang ditambahkan, yang dibuat, nanti secara default nilai dari taxnya, perhitungannya untuk sales itu akan menggunakan pajak yang 12%. Kalau sudah kita save, kemudian kita cek lagi, kita kembali ke modul sales ya untuk melihat perbedaannya. Kita akan membuat produk baru di sini, yaitu produk meja ya. Dan kita lihat di sini untuk sales tax itu bernilai 12%. Dan juga untuk purchase tax di sini kita sudah perbarui tadi ya. Jadi tadinya masih 11%, kita update juga menjadi 12%, sehingga di sini defaultnya adalah 12%. Apabila kita memutuskan untuk produk ini tidak ingin mengikuti default tax, itu juga bisa, karena sebetulnya di sales tax itu kita masih bisa melakukan pengeditan ya. Jadi kita bisa tambahkan pajak yang lain, atau kita bisa tambahkan atau mungkin kita bisa hilangkan teksnya, jadi tidak ada default text sama sekali dan akan ditambahkan ketika ada quotation atau ada invoice seperti itu. Nah, sekarang ketika kita tambahkan produk meja, nanti akan ada perhitungan teksnya di sini 12%. Sementara untuk kursi tidak ada default text, dan untuk teksnya sendiri bisa dipilih yang mana yang sesuai seperti itu. Kalau sudah menambahkan customer, kita bisa confirm, dan seperti inilah untuk quotation yang sudah jadi. Kita melihat ada dua produk ya, kursi, dimana untuk kursi tadi teksnya tidak ada yang default, jadi bisa ditambahkan sendiri.
berdasarkan pilihan-pilihan dari teks yang aktif untuk sales. Sementara untuk meja tadi ada satu yang default yaitu yang 12%. Namun apabila tidak sesuai itu tetap bisa diedit di quotation ini. Kemudian kita akan membuat invoice. Nah, untuk invoice di sini ketika kita print, kita akan lihat di draft invoice-nya. Di sini untuk meja, nama dari teksnya sesuai dengan label yang tadi kita atur, yaitu PPN 12%. Tentunya label ini bisa mempermudah kita untuk memberikan penjelasan potongan dari teks ini, persentase ini dihitung dari pajak apa. Sementara untuk text group itu akan dimunculkan di bagian bawah di untaxed amount Rp20 dan ada teks di bawahnya di mana nama teks ini adalah nama teks grup kita, seperti itu. Demikianlah penjelasan mengenai pengaturan konfigurasi dari perpajakan di Odoo, di mana kebanyakan dari pengaturan ini sudah diatur otomatis oleh Odoo tentunya untuk mempermudah kita berdasarkan setting negara yang kita tentukan. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditemukan di dokumentasi perpajakan di Odoo tax ya. Dan juga untuk fiscal localization, negara apa yang didukung oleh fitur ini juga bisa dicek di dokumentasi Odoo. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya untuk penjelasan terkait Odoo lagi. Saya pamit undur diri, terima kasih.